Halo guys, welcome to my channel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi juga Irma, alhamdulillah kabar baik. Gimana paginya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sama-sama sehat ya kita ya. Amin. Assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Ilmu Firdaus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ISA, Unpad Surakarta. Ini sedikit wawancara atau sedikit berbincang dengan Ibu terkait dengan pembelajaran bahasa Arab. Ini dikabarkan sendiri dari salah satu dosen bahasa Arab di Unpad Surakarta. Ibu, boleh saya mulai mengajukan pertanyaan Ibu? Ya, silakan. Untuk sebenarnya apa sih motivasi Ibu belajar bahasa Arab? Kenapa nggak bahasa Inggris? Oke, untuk motivasi saya sendiri ya, mengapa belajar bahasa Arab di sini? Karena seperti kita tahu, kalau secara umum bahasa Arab itu kan sudah jadi bahasa agama ya. Bahasa agama kita sholat, kita mengaji, kita seluruh aktivitas yang berhubungan dengan keagamaan itu bahasanya menggunakan bahasa Arab. Itu kalau secara umumnya ya. Kalau untuk secara khusus pribadi saya merasa mengapa saya menyukai atau saya termotivasi ingin belajar bahasa Arab ketimbang bahasa lain ya, ada bahasa Inggris ya. Apalagi kita ketahui bahwa bahasa Inggris itu bahasa internasional ya. Nah, di sini saya lihat sekarang itu bahasa Arab bisa menjadi, insya Allah ya, di kemudian hari bisa menjadi bahasa komunikasi internasional, insya Allah itu ke depannya ya. Mengapa saya bilang, saya bicara seperti itu? Karena saya rasa bahasa Arab di sini ya ada istilah coba ya ada istilah al-Arabiyyah tuntok sama tuntok sama tuntak. Jadi saya ini tergabung dengan kata-kata itu ya. Selain saya di sini juga pernah mendengar pendidikan di internet, tapi ketika saya mendengar istilah itu tidak benar, saya merasa dan harusnya saya belum mempelajari bahasa Arab. Kalau kita artikan ya, Abuba Arabia tuntok sama tuntak. Bahasa Arab itu diucapkan sebagaimana tertulis. Kita ucapkan sebagaimana yang tertulis. Dan tuntak sama tuntok dan tertulis sebagaimana yang kita ucapkan. Jadi kesimpulannya seperti ini. Kita kasih contoh. Zainabun ya'kulu al-khubza. Zainabun ya'kulu al-khubza. Ketika saya mengucapkan Zainabun ya'kulu al-khubza, ini tulisannya apa yang saya ucapkan sama dengan apa yang tertulis. Zainabu itu ada za, ya, nun, ba. Zainabu ta'kulu ya, bukan ya'kulu. Zainabu ya'kulu ta'kulu al-khubza. Jadi apa yang saya ucapkan itu sama dengan yang tertulis. Sebagaimana pula ketika kita baca teks kita TOSA ya, teks modul kita TOSA, apa yang tertulis? Misal tertulis di buku Yadrusu Ali Ad-Darsa ya, itu yang tertulis ya, Yadrusu Ali Ad-Darsa. Itu juga sama yang tertulis, itu juga sama yang saya ucapkan gitu. Jadi lebih ke apa ya, antara apa yang tertulis dan apa yang diucapkan itu sama dalam bahasa Arab. Sedangkan kalau kita lihat di bahasa lain ya, misalkan bahasa Inggris, kalau bukan bahasa saya sendiri, kalau bahasa Inggris kan bisa kita ada kata umbrella ya, tulisannya umbrella, tapi ketika kita ucapkan umbrella. Dan dari sini kan sama saja kita ketika kita mempelajari bahasa Inggris, kita juga harus mempelajari yang bagaimana cara mengucapkan pronunciation-nya dan sebagainya. Jadi lebih ke motivasi saya mempelajari dan menyukai bahasa Arab itu tadi. Selain saya juga mengenyam pendidikan pesantren, saya juga merasa oh iya benar ungkapan ini ya. Jadi bahasa Arab itu tertulis sebagaimana dia diucapkan sebagaimana dia tertulis di buku atau di teks lain.
pahami dan saya insya Allah yang saya yakini seperti itu. Lalu Bu, bagaimana cara Ibu meyakinkan kepada para murid bahwa bahasa Arab itu ternyata nggak serumit itu ya Bu, harus ikut belajar-belajar biar nggak sendiri. Iya. Kalau untuk meyakinkan sendiri ya, gini, kita ini tidak semudah itu meyakinkan semua orang. Apalagi misal kalau saya mengajar satu kelas dan banyak orang ya, banyak orang meyakinkan satu orang saja sulit, apalagi meyakinkan banyak ya. Nah, untuk cara kita meyakinkan mereka itu ya dengan perbuatan, dengan apa yang kita lakukan. Misal saya kasih contoh ya, saya orang baik, apakah kamu langsung percaya? Ya kan? Kalau kita nolak, ketika saya bilang saya orang baik, atau dia orang baik, ya, kita lagi meninggalkan orang lain, dia orang baik, kita nggak bisa langsung percaya, tapi kita melihat apa yang dia lakukan, baru dia yakin oh dia betul, dia orang baik, betul ibu ini orang baik. Jadi lebih ke apa yang kita lakukan untuk menunjukkan, untuk meyakinkan bahwa kita ini adalah orang yang baik, begitu. Dan meyakinkannya itu dengan apa? Kita bisa ketika kita mengajarkan bahasa Arab, kita ini tidak melulu dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita kreasikan cara mengajar kita, jadi agar tidak terasa monoton ya. Mungkin beberapa step by step. Mungkin dengan cara awalnya kita pelajari dulu mufradatnya dari segi kosakatanya kita hafalkan bersama dan lain sebagainya. Jadi lebih ke cara kita meyakinkan agar mereka suka itu ya dengan perbuatan kita. Jadi dengan kita selingi cara mengajar kita, dengan kita tunjukkan bahwa apa yang kita ajarkan ini seru dan nyaman bagi mereka. Lalu strategi apa Bu untuk strategi Ibu untuk mengajar mereka? Kalau untuk strategi dari sini sendiri, saya rasa ya lebih tepat ke yang satu hal lagi ya, dalam penguasaan bahasa ini ada pembiasaan. Jadi kalau kita misal jurusan kita memang benar-benar niat untuk belajar bahasa Arab, niat untuk belajar bahasa Inggris saja ya. Nah itu dibutuhkan adanya pembiasaan. Pembiasaan itu jadi misalkan setiap harinya kita coba untuk membaca kosakata bahasa Arab. Setiap harinya kita coba untuk bercakap-cakap berdialog menggunakan bahasa Arab. Dan dari pembiasaan tadi mungkin kita akan mulai nyaman dan terbiasa menggunakan bahasa Arab. Dan tentunya kita selingi mungkin dengan kita menghafal bahasa Arab, kosakata bahasa Arab, kita gunakan lagu. Lagu, nyanyian, agar tidak terasa bosan ya, agar tidak terasa bahasa Arab kok sulit ya. Kalau semuanya kita misal kita hafalkan ya ada kosakata 10 lah, 10 kosakata kalau kita hanya hafalkan itu pasti terasa sulit. Tapi mungkin ketika kita mix, kita campur dengan nyanyian, mungkin agak lebih menyenangkan gitu. Misal kalau saya kasih contoh ya, misal untuk pertanyaan ya, Aina di mana? Kita bisa lakukan teks-teks tadi, mufradat atau kata-kata pertanyaan dalam bahasa Arab dengan lagu. Jadi ketika kita berikan lagu atau mungkin kita beri game dalam bahasa Arab juga kita bisa mengajarkan game. Gamenya tentu nggak terlepas dari bahasa Arab ya yang kita ajarkan. Misal dengan game Al-Istima. Game Istima itu game listening ya. Listeningnya tapi dengan bisik-bisik. Mungkin kita buat kelompok, ada 6 kelompok misalnya satu kelas. Lalu kita berikan al-kalimah al-arabiyah ya. Al-jumlah al-arabiyah, kita berikan satu kalimat Arab ya yang terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul. Nah, kita bisikan ke telinga setiap kelompok ya. Tentunya ini tadi pembagian kelompoknya tentu yang at-thalibah, at-thalib dan thalib. Mahasiswi dengan mahasiswi, mahasiswa dengan mahasiswa. Jadi mungkin kita selingi gamenya tadi al-istima dengan game bisik-bisik. Ya tadi kita bisikan ke satu orang sampai kita hubungkan ke sampai kelompok lain ya yang orang yang mendengar yang terakhir ya.
Baru nanti setelah itu mungkin kita minta ke mereka untuk mengatakan apa yang kamu dengar, dan boleh kita mix lagi, coba ditulis di papan tulis gitu. Jadi agar melatih mereka juga ya, tulis di papan tulis itu juga pasti mereka kesulitan ya, itu saya persilahkan membuka kamus, membuka catatan, atau membuka Google. Biasanya mahasiswa itu pintar ya dalam hal membuka Google gitu. Jadi saya rasa mahasiswa dan Google ini saling berkaitan gitu. Jadi ya bersahabat ya. Jadi itu saya persilakan mereka, walaupun mereka memang belum memiliki kemampuan bahasa Arab, tapi tadi ketika mereka mendengar apa yang mereka dengar bisa kan ditulis atau diketik dalam bahasa Indonesia dulu, mungkin dari situ nanti mereka akan tahu tulisannya seperti apa. Jadi lebih ke mungkin dengan nyanyian, dengan game gitu. Jadi gamenya juga mungkin ada juga game tentang apa saja. Game misal game yang meminta kita menginstruksikan. Misalkan kalian pernah dengar yang misal saya ada kata-kata saya, terus nanti jika saya ini maka ini, jika saya ini maka melakukan angkat tangan, misal jika saya ini berdiri. Tapi kita mix, kita ganti ke bahasa Arab. Ana thalibun, maka harus seperti ini, angkat satu tangan. Ana mu'allimatun, mungkin dengan saya minta mereka berdiri. Nah dari situ mereka kan akan mencerna apa ya ana thalibun, ana thalibah, ana mu'allimah itu apa artinya. Sembari mereka mencerna apa artinya, mereka juga mencerna dengan instruksinya tadi ya, gamenya kan kita butuh gamenya sesuatu dan juga mereka melatih mereka agar fokus. Jadi itu beberapa kita boleh saya bisa lakukan. Oke, untuk motivasi ke semua orang ya, itu gini, motivasinya lebih ke sini ya. Oke, kita ibaratkan al-ilmu ya, al-ilmu ada ungkapan bahasa al-ilmu soidun. Kalau kita ada tuh koiduhu koidus kata bil-kibali wasifati. Jadi lebih ilmu itu kita ungkapkan, kita ibaratkan seperti hewan-hewan. Kita ibaratkan ilmu, ini ada ilmu itu seperti hewan-hewan. Walau kita itu menulis koiduhu, talinya. Oke, ada ilmu, hewan-hewan dan tali. Koyin suyudaka, ikatlah hewan-hewanmu dengan tali yang kuat. Jadi di sini motivasinya lebih ke bagaimana cara kita agar bisa belajar bahasa Arab dengan cepat dan rinci. Jadi anggaplah bahasa Arab adalah ilmu yang seperti hewan-hewan. Dan tentu ilmu yang agar kita bisa menyerap ilmu bahasa tadi, kita perlu alkitabah, menulisnya. Kita tulis apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, kita tulis sedikit demi sedikit, ya, kita tulis agar bil-kibali wasifat, kita ikat dua-dua tadi ya dengan tulisan agar itu melekat dengan kita. Gitu. Jadi lebih ke ini ya. Ketika kita menulis itu sama saja kita belajar dua hal. Satu, menulis itu kan kalau menulis apa yang kita dengar ya, berarti kita mengingat kembali apa yang kita dengar dari materi dari dosen, materi dari teman kita misalnya dan presentasi. Nah, kita mengingat kembali di otak, kemudian kita tuliskan, dan setelah kita tulis itu kita juga sudah belajar membaca kembali. Oh, tadi yang saya tulis adalah ini. Jadi menulis itu justru memang menurut saya termasuk cara yang efektif ya untuk kita mempelajari ilmu baru, dan agar ilmu tersebut memang benar-benar sampai ke kita serap dengan baik ya dengan cara menulis. Jadi nanti ketika kita tulis, misal kita lupa, kita bisa buka kembali catatan kita. Kalau hanya sekedar kita ingat atau hanya sekedar kita foto, mungkin lupa. Dan tentunya ketika kita mempelajari bahasa atau mempelajari ilmu, tentu ada kata as-sabru. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran menolong kita dalam setiap kegiatan. Jadi maksud saya ketika kita belajar, kita juga membutuhkan kesabaran dalam belajar. Karena tadi ya, ketika kita menimba ilmu, kita mencari ilmu, itu pasti ada
ini ya, masalah atau problem, ada masalah yang kita peroleh ya, baik itu masalah dari eksternal, dari luar kita, atau dari internal di diri kita sendiri. Jadi sebisa mungkin ya tadi kita hindari dengan kita sabar dan sungguh-sungguh kita niatkan dalam hati, Bismillah, saya mau belajar ilmu ini. Jadi insya Allah dengan tadi ya kesungguhan, sungguh diniatkan dalam kita sungguh-sungguh dalam belajar dan kesabaran kita juga dalam belajar, karena memang nggak semua apa yang kita pelajari langsung kita serap ya, kan tadi butuh proses. Dengan prosesnya ya tadi, dengan apa yang ilmu yang kita pelajari kita tulis. Setelah kita tulis mungkin berkali-kali kita baca, baru kita mulai paham, oh ternyata apa yang dimaksud adalah ini. Jadi saling berkaitan ya. Kita bagaimana kita pelajari ilmu sesuai dibahas. Terima kasih atas jawaban dan waktu yang diberikan. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi semua orang dan belajar berkarya. Terima kasih Bu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.